Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita misteri rumah tangga dengan judul Janda 4 Kali, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih. And so, wait a minute. Suara dering gawai Ratih begitu nyaring, membuatku harus datang ke kamarnya untuk meriksanya. Aku yakin jika kakakku itu tak sengaja meninggalkan handphonenya. Baru saja aku membuka pintu kamarnya, mataku langsung melotot akan keluar dari tempatnya. Astagfirullah. Keadaan kamarnya sudah seperti kapal pecah. Kain dan bungkus-bungkus nasi berhamburan tak karuan. Perlahan aku masuk dan sesegera mungkin mengambil gawainya yang ada di samping tempat tidurnya. Lalu aku keluar dan menutup pintu kamarnya dengan cepat. Aku betul-betul tidak tahan melihat penampakan kamar Ratih. Kamar tak ubahnya tempat penampungan atau pengemis yang tinggal di bawah kolong jembatan. Luar biasa, tidak seperti rumah layaknya. Kalau saja ibu tahu keadaan kamarnya seperti itu, entah apa yang akan ia katakan mengenai anak kesayangannya itu. Jorok sekali. Pantas saja tidak ada lelaki yang tahan kepadanya. Tak heran pula kawin cerai seperti sudah menjadi hobi Ratih. Aku melihat layar di gawainya. Panggilan tak terjawab dari Bu Sumiati. Aku yakin panggilan ini pasti ada hubungannya dengan tagihan utang yang harus segera dibayarkan oleh Ratih. Lebih tepatnya oleh kami sekeluarga. Karena keluhan Ratih, kami semua menjadi kelimpungan, kebingungan bagaimana caranya supaya Bu Sumiati tidak jadi melaporkannya ke polisi. Namun ia malah santai. Saat ini dia bisa dengan santai melenggang pergi kemanapun ia suka. Benar-benar luar biasa kakakku itu. Aku tunggu deringan kembali dari Bu Sumiati. Namun ia hanya memanggil sekali. Pesan menyusul pun tidak ada. Mungkin jika Bu Sumiati perlu, pasti dia akan menghubungi kembali. Aku berjalan ke dapur menghampiri ibu. Ibu tengah asik mengupas bawang yang akan dibuat untuk bumbu dasar yang biasa kami buat dan disimpan di kulkas, sehingga memudahkan kami untuk memasak tanpa harus repot lagi mengupas bawang bolak-balik. Bu Sumiati tadi telepon, tapi Tika nggak sempat jawab. Teleponnya keburu mati. Oh ya Bu, coba sih sekali-kali lihat kamar Kak Ratih dan kasih tahu supaya jangan malas dan jorok. Kamar sudah kayak penampungan sampah. Pusing Tika melihatnya. Ibu hanya menoleh sekilas. Setelahnya ia kembali sibuk dengan aktivitasnya. Kenapa sih Bu? Kalau soal Kak Ratih selalu saja ibu diamkan, dan ibu anggap apa yang dia lakukan selalu saja benar. Dan ibu betul-betul menjaga perasaan dia. Sementara Kak Ratih tidak peduli sama sekali dengan ibu. Protesku. Ibu menghela nafas panjang. Ibu sudah lelah menasehatinya. Setiap dikasih tahu pasti melawan. Ibu hanya berharap dan selalu berdoa suatu saat kakakmu akan bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ibu tidak akan mencak-mencak memarahinya. Lebih baik ibu mengangkat kedua tangan, berharap pada keajaiban yang dikasih sama Gusti Allah. Terang ibu. Aku pun diam membisu. Sebagai seorang kakak, seharusnya justru Ratih menjadi panutan bagiku dan Bobby. Namun yang terjadi sebaliknya. Ratih selalu menjadi sumber masalah di keluarga kami. Entah dengan masalah berkaitan dengan perhiasan yang curi, apakah bapak bisa menyelesaikannya, atau bapak terpaksa merelakan anak sulungnya masuk penjara. Terus bagaimana dengan uang Bu Sumiati? Ini orangnya telepon, pasti mau menanyakan hal itu. Tidak mungkin dia mau lagi berbasa-basi sama kita.
yang nyatanya perbuatan Kak Rati membuat mereka kecewa. Ibu menggigit bibir bawahnya, tanda cemas mendengar perkataanku. Doakan saja Bapak pulang bawa uang dari bosnya ya. Sudahlah, kamu bantu ibu cepat. Soalnya setelah ini kita akan kembali mengerjakan pesanan Bu Ida. Sebut ibu, membuatku segera bergabung dengannya mengolah pesanan. Tak lama terdengar suara salam dari luar. Suara bapak terdengar lesu. Ibu dan aku saling memandang. Setelahnya bapak muncul dan pandangan lurus. Pandangan bapak lurus ke depan namun tampak kosong. Gimana Pak? Dapat? Bapak menggelengkan kepalanya. Ya sudah kuduga jika bapak tidak dapat hutangan dari bosnya. Apalagi jika bapak mencoba meminjam uang dengan jumlah yang terbilang besar. Mengingat setiap minggu bosnya hanya meminjamkan uang kepada buruhnya senilai ratusan ribu saja, maksimal di bawah 1 juta. Cantika, kamu bersihkan kamar kakakku. Ibu sama bapak mau bicara. Ditanya dan aku menurut. Aku sendiri juga tidak tahu mereka berdua akan membahas apa. Lebih baik aku fokus membersihkan kamar kakakku yang sudah seperti tempat pembuangan sampah. Ku ambil karung kecil sebanyak 2 lembar untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di kamarnya. Aku merekam apa yang kukerjakan di kamar Rati, dan nanti akan kukirimkan ke Bobby, biar dia tahu. Kembali aku membuka pintu kamarnya. Sisa bungkus nasi padang yang berserakan dan bergumpalan di lantai kupungut. Baru aku tahu jika Rati terbiasa membeli makanan di luar. Pantas saja saat kami makan, ia selalu bilang sudah makan di luar, dan beragam alasannya agar tidak ikut menyantap makanan kami yang seadanya. Rati memang tidak mungkin makan tempe dan tahu setiap hari. Jangankan sejak menikah ia terbiasa makan enak. Sejak gadis dulu aku sering kesal padanya, karena ia selalu mendapatkan lauk yang lebih baik dari aku dan Bobby. Kadang kami protes pun namun tetap saja kami hanya mendapatkan sisa makanannya. Hatiku gerimis bila mengingat hal itu. Tapi sudahlah, aku dan Bobby lama-lama akhirnya terbiasa dan sudah lelah protes. Kami pun menerima keadaan. Kebiasaan memanjakan Rati membuat Rati ngelunjak sampai sekarang, dan datang selalu saja membawa masalah di rumah ini. Selesai memungut sisa bungkus nasi padang juga sambal botol yang sudah habis dan dibiarkan berserakan di lantai. Mataku menangkap kain pembalut yang disisipkan di antara bolok-bolok dinding. Aku tak langsung memegangnya. Kugunakan tas plastik kecil yang kusarungkan di tangan, kemudian perlahan membuka gumpalan kain pembalut yang ternyata masih tersisa darah di sana. Bahkan sebagian sudah ada yang mengering. Aku tak lagi bisa menahan mualku. Seketika sarung yang seharusnya kupakai buat sampah malah menampung muntahanku di sana. Sebentar saja aku muntah. Ibu menyusul masuk ke dalam kamar Rati. Matanya mengedar ke seluruh ruangan seraya menggelengkan kepalanya. Ibu lihat sendiri kan, gimana kelakuan anak kesayanganmu itu? Coba lihat ini. Aku menunjuk kain pembalut yang disisipkan Rati tadi. Ibu pun ikut-ikutan mual, meski tak sampai mengeluarkan nasi dalam perutnya. Ibu sudah lihat kan sekarang betapa joroknya anakmu itu. Coba lihat ini, dalam karung. Di kamar ini sebelum ibu datang hanya berserakan sampah bekas nasi padang, Bu. Nasi padang, Bu, yang kita sendiri setahun atau malah lebih baru bisa makan di luar. Sedangkan dia dengan melihatnya sampahnya begini. Itu artinya hampir setiap hari dia makan enak, Bu. Sementara kita keluarganya hanya untuk disusahkannya saja. Ibu kasih tahu Kak Rati, atau aku yang akan menegurnya, atau malah Kak Bobby. Benar-benar keterlaluan. Aku terus mengomel menghilangkan kekesalanku yang sudah mengubun. Lagi-lagi ibu memilih diam. Entah apa yang terus-terusan dibelanya pada anaknya yang hobi kawin cerai itu. Kukirimkan video kamar Rati yang tidak karuan itu. Aku juga memberi teks sebelum dan sesudah aku bersihkan kamarnya.
Dari dulu ia selalu dibela dan disayang sama bapak. Ibu, makanya ngelunjak begitu. Pemalas, jorok, sudah melekat sama diri Ratih. Aku sih gak heran. Hanya saja mau sampai kapan dia begitu. Dia selalu datang membawa masalah, dan kita-kita yang dipaksa mengatasi masalahnya. Sementara orangnya cuek bebek begitu. Aku pun sependapat dengan perkataan Bobby saat dia menelponku. Terus apa yang kita lakukan, Kak? Supaya ada efek jerah sama dia. Terserah, mau ekstrim sekalipun. Soalnya ibu sama bapak gak bisa diharap untuk memarahi kelakuan Ratih begitu. Kita-kita adiknya inilah yang capek menghadapinya. Aku tak mendengar beberapa saat Bobby berkata. Mungkin dia menyimak dan berpikir. Begini saja. Video kamarnya itu kita post saja di media sosial kamu. Terus kasih caption, kalau itu kamarnya dia. Kamu tag sekalian, biar dia malu. Jadi dengan begitu ia akan bereaksi dan mungkin untuk depannya ia jerak karena malu kelakuannya di rumah diketahui teman-temannya. Saran Bobby. Aku merasa agak berat dengan sarannya. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan masalah. Orang-orang pasti akan bilang jika kami membuka aib keluarga. Hal ini segera aku sampaikan pada Bobby. Iya juga sih. Oke lah sudah. Kalau gitu biar aku yang tegur dia di depan bapak sama ibu. Kita tidak bermaksud melangkai orang tua. Kita hanya ingin yang terbaik buat keluarga kita, terutama buat Ratih juga, saut Bobby. Dan aku sedikit lega dengan perkataannya yang terakhir ini. Begitu Ratih pulang, ia bersiap masuk ke dalam kamar. Sempat kulihat ia mengerutkan alisnya. Hanya sebentar setelahnya ia malah bersenang-senang menikmati kamarnya yang telah rapi. Bahkan dari mulutnya terdengar siulan kecil. Benar-benar brengsek sekali kakakku ini. Enak ya, nyonya rumah sudah pulang. Semula kamar setan, sekarang sudah rapi. Menikmati ya, kamar kamu sudah bersih ya. Sengitku menghampirinya di kamarnya. Apaan sih kamu? Memang sudah sewajarnya ya. Kamu sebagai adik yang mengerti kesibukan kakaknya, makanya bantu dengan membersihkan kamarku dengan rapi. Ngomong-ngomong, aku suka caramu membersihkan kamar. Dan ada beberapa barang yang kamu pindah, seakan kamu seorang desain interior. Aku diam saja mendengarkan. Aku mencepikan bibir sewot. Oh, jadi yang aku lakukan wajar. Terus yang kamu kerjakan tidak wajar begitu? Ya betul saja. Karena kamu adalah manusia pemalas dan jorok. Kamar dan tempat tidur sendiri saja tidak diurus, apalagi mau mengurus anaknya yang 4 orang. Rasanya kamu tidak akan pernah baik dan cocok jadi ibu. Kamu gak merasa heran kenapa nasibmu selalu jadi janda terus? Itu karena kamu yang minus, sementara laki-laki yang menjadi suamimu itu yang kamu korbankan. Sudah terlalu banyak bacot kamu. Aku mau istirahat. Tutupkan saja pintunya supaya aku cepat istirahat. Sebutnya, aku tak banyak bicara lagi sama orang egois, keras kepala, pemalas, jorok. Aku melenggang begitu saja, tak peduli dengan teriakannya karena pintu kubiarkan terbuka. Bukannya aku yang kesal, malah dia yang terlihat kesal. Tunggu saja. Bu Sumiati datang lagi ke rumah kami. Sesuai kesepakatan ia datang untuk menagih hutang perhiasan. Bapak dan ibu ternyata sudah menyiapkan dananya. Aku sendiri tidak tahu uang dari mana mereka peroleh. Ini uangnya bu, tolong dihitung lagi. Bu Sumiati menerima sodoran tumpukan uang yang diserahkan ibu kepadanya. Ia tak menghitungnya. Hanya sekilas ia melihat ikatan uang dan ia langsung memasukkannya ke dalam tas besarnya. Ingat ya, setelah ini kita tidak ada lagi urusan. Untuk perhiasan sudah dianggap lunas. Sedangkan untuk urusan anak kalian, aku dan Supri sudah menyerahkannya ke rumah ini. Supri sudah mengurus pemberkasan ke pengadilan agama, dan Ratih juga sudah kami suruh tanda tangan. Jadi semuanya impas. Tidak ada hubungan lagi kita, meski belum sepenuhnya ketok palu. Selesai berucap, Bu Sumiati melenggang pergi.
Ibu diam. Namun aku tahu ia menahan agar air matanya tidak menganak sungai. Kasihan sekali ibu. Masalah yang datang padanya tak pernah berhenti, terutama setelah kedatangan Rati. Ibu pasti sangat sedih mengetahui Rati berpisah lagi dengan suami yang keempatnya kali ini. 3 kali sebelumnya saja ibu sudah menjadi bahan gunjingan tetangga. Apalagi ditambah hal ini semakin membuat ibu nelangsa. Apa yang oleh Rati benar-benar membuat kami harus menanggung malu. Benar kata tetangga bahwa Rati akan terus melakukan hobinya kawin cerai sampai 7 kali, atau usianya sudah menuju senja. Aku justru kasihan sama anak-anak Rati yang kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Ibunya begitu sibuk dengan urusan. Mereka juga seperti anak terlantar. Beruntung ada ibu yang selalu saja sudah begitu baik sama anak-anak. Bukannya Rati berterima kasih, justru ia sendiri memperlakukan ibu kayak babunya. Kesalnya ibu selalu saja membelanya dan terus-menerus membelanya, seakan ibu punya dosa besar terhadap Rati. Aku berharap masalah yang kini ikut ditanggung bapak. Aku mendekati ibu, menghapus air matanya, kemudian memeluknya dengan erat. Hanya itu yang bisa kulakukan untuk menenangkan hatinya yang mungkin sudah hancur berkeping-keping. Begitu melihatnya sudah tenang, aku perlahan mengurai pelukan dan membuka mulut. Bu, uang yang diserahkan Sumiati tadi uang dari mana? Bukannya bapak nggak bisa meminjam uang sama bosnya? Kita juga sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijual, sebutku sambil memindai wajah ibuku. Bapak sama ibu sepakat menggadaikan rumah ini. Kami mencari orang yang mau menerima gadaian rumah kami, tapi hanya bisa rentenir yang diandalkan untuk mengeluarkan uang banyak dengan instan. Mataku membelalak. Berapa semuanya, Bu? Aku bertanya penasaran. 50 juta. Sisa uangnya disimpan untuk bayar setoran tiap bulan. Benar-benar membeku rasanya otakku mendengar penjelasan ibu. Bapak sama ibu benar-benar akan mengusahakan sampai titik darah penghabisan. Luar biasa cinta orang tua terhadap anaknya, memang sangat tulus. Mereka sudah terlalu banyak mengorbankan segalanya untuk anak, terutama kebutuhan Rati. Hanya saja anaknya yang tidak tahu diri sudah ditolong dari jeratan hukum. Aku benar-benar tidak habis pikir. Kenapa harus rentenir, Bu? Ibu tahu sendiri rentenir itu pasti menerapkan bunga itu tinggi. Dan kalau sampai kita tidak bisa bayar, bisa jadi rumah ini akan mereka sita. Dan kita akan tinggal di mana, Bu? Apa bapak sama ibu sudah pikirkan semua itu? Tubuhku luruh begitu saja saat melihat ibu menggelengkan kepalanya dengan lemah. Ibu harusnya konsultasi dulu sama Tika atau Bobby, biar kami juga mencari jalan keluarnya, kataku. Maafkan ibu ya, Nak. Aku mengangguk pelan. Jadi berapa tiap bulan kita harus menyetor ke rentenir, Bu? Aku memperhatikan wajah ibu yang tidak sedih. Bukan per bulan, Nak, tapi setiap 10 hari orangnya akan menagih pembayaran 1 juta atau 3 juta per bulan, sebut ibu yang membuatku menahan nafas. Tidak mungkin dalam 10 hari kami bisa membayar uang bunga tebusan pada rentenir sebanyak itu. Mengingat dalam seminggu saja kami hanya bisa menyisihkan 300 sampai 400 ribu saja. Terus bagaimana dengan pembayarannya, Bu? Kalau tahu Kak Bobby pasti marah lagi. Ibu sama bapak kenapa sih tidak komunikasi dulu mengenai hal ini? Setidaknya tidak perlu berurusan dengan rentenir. Ibu menunduk. Tika minta mulai hari ini ibu lebih tegas sama Kak Rati. Ia yang harusnya bertanggung jawab dengan hutang ke ibu mertuanya itu. Ini datang-datang pasti saja membawa masalah. Memang bikin pusing saja.
Kak Rati semakin dibela semakin ngelunjak. Aku benar-benar emosi. Kutumpahkan semua kekesalanku dengan menggerutu di depan ibu. Setelahnya kami beraktivitas di dapur hanya dengan diam-diam saja tanpa bicara. Kami larut dalam pikiran masing-masing. Sekitar pukul 1, Rati baru saja datang. Dan ibu belum lagi tidur karena baru saja menyelesaikan pembuatan tempat untuk kue yang dibungkus daun pisang. Sementara aku baru saja hendak memejamkan mata, terbangun karena mendengar suara ribut-ribut di luar. Begitu aku keluar, kulihat ibu sedang memarahi Rati. Rati, rasain. Kamu ya, jadi orang betul-betul tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Sekarang kamu sudah lega karena utangmu bapak sama ibu yang bayar. Sementara untuk pembayarannya kami yang harus pusing memikirkan. Sementara kamu masih dengan kelakuanmu bersenang-senang. Apa kamu tidak malu keluar dari siang sampai tengah malam begini? Apa kata orang? Sengit ibu. Baru kali ini kulihat ibu marah besar. Syukurlah. Aku senang karena ibu mengikuti apa yang aku katakan, bahwa ibu harus mulai tegas menghadapi Rati. Semakin dibela maka ia semakin besar kepala. Ia pasti lega karena aku sudah tidak ada sangkut paut lagi dengan keluarga Supri. Ibu kalau sudah tengah malam, ya gak usah tungguin pintu. Lagian aku keluar malam juga ada perlunya. Ngapain juga mesti dengerin apa kata tetangga? Aku aja cuek kok, malah ibu yang sewot. Sahutnya benar-benar menguji kesabaran. Kamu anak ibu, tentu saja ibu masih ambil peduli soal kamu. Tapi kalau kamu memang maunya begitu, ya sudah, angkat kaki saja dari sini. Kamu bisa sebebas-bebasnya tanpa ada yang mengatur. Ibu mengusir aku. Orang tua macam apa ibu yang membiarkan anaknya terlantar, membiarkannya mengusirnya dari rumah? Kayaknya ibu memang bukan orang tua yang becus mengurus anak. Jawaban Rati membuat ibu tak bisa menahan tangannya untuk tidak melayangkan tamparan di kedua pipi anak sulungnya itu. Rati memegang pipinya dan menatap ibu dengan tatapan tajam. Setelahnya Rati masuk ke dalam kamar dengan membanting pintu. Aku menghampiri ibu lalu mengajaknya duduk. Aku berusaha mungkin menenangkannya. Kasihan ibu. Pagi-pagi sekali, petugas pos datang membawakan surat yang ditujukan untuk Rati. Aku menerimanya tanpa membuka isi amplop coklat tersebut. Kami sudah tahu apa isi di dalamnya. Ya, isinya berupa gugatan cerai yang dilayangkan oleh Supri, suami keempat Rati. Surat yang berasal dari pengadilan agama tentulah merupakan salah satu proses perceraian Rati dengan Supri yang akan terjadi tak lama lagi. Aku menyisipkan amplop coklat di bawah pintu kamar Rati yang masih terkunci. Aku yakin dia juga belum bangun dari mimpi indahnya. Segera aku kembali ke dapur membantu ibu menyelesaikan pesanan. Hari ini ibu sengaja libur tak berjualan di pasar dan lebih fokus menyelesaikan orderan saja yang akan diantar dalam beberapa jam ke depan. Siapa tadi nak? Tanya ibu. Dari pos bu, mengantarkan surat dari pengadilan agama. Mungkin sedang menuju prosesnya itu, sahutku. Ibu hanya menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian mengembuskannya perlahan. Tiba-tiba pintu kamar Rati terbuka dan dia keluar dari sana dengan senyum mengembang. Tumben, dia bangun pagi dan senyum itu bermakna sekali, bahwa dia sangat senang jika dia akan bercerai dari suaminya yang keempat. Aku hanya bisa menggelengkan kepalaku melihat tingkahnya. Ia berjalan menghampiri kami di dapur, masih dengan senyumannya. Mendekati ibu kemudian menadahkan tangannya meminta uang seperti biasanya. Ia seakan lupa jika ibu baru saja semalam menampar wajahnya dengan sangat keras. Dasar otak udang, batinku. Bu, minta uang. Aku mau pergi ke salon, mau potong rambut sekalian perawatan, pintanya. Ibu gak ada uang Rati,
Uang untuk membeli bahan kue kemarin saja ibu harus mencari pinjaman agar bisa memenuhi pesanan temannya Marni. Kamu malah minta uang. Tukas ibu. Rati terlihat tidak senang. Ibu gak usah bohong. Uang dari menggadai rumah ini aja masih banyak. Bilangnya gak ada uang. Jangan dibiasakan ada uang selalu bilang gak ada. Nanti beneran gak ada uang baru tahu rasa. Percuma dong. Aku tinggal di sini, semuanya yang ada di sini kere. Gak ada yang mau kasih aku uang. Aku mau perawatan. Mau cantik-cantik biar Supri melongo dan menyesal karena telah menggugat cerai aku. Terangnya. Aku memandangnya sinis. Bisa-bisanya kamu ngomong begitu tentang suamimu. Seharusnya kamu yang berubah dan bukannya hanya tahu menyalahkan orang saja. Sekarang coba pikirkan saja. Kalau perempuan sudah bolak-balik kawin cerai, itu masalahnya bukan pada laki-laki, tapi perempuan yang memang gak sadar diri. Sampai kapanpun, kalau kamu gak mau memperbaiki diri, ya kawin cerai aja kerjaannya. Ucapku tak senang. Kamu itu anak kecil tahu apa? Ini urusan orang tua. Jadi jangan coba-coba ikut campur. Balasnya. Gimana aku gak ikut campur? Kamu mau kawin cerai itu terserah. Asalkan jangan titip anak-anakmu ke sini saat kamu ada masalah. Yang ada menyusahkan orang di rumah ini. Giliran begitu sudah senang malah sibuk dengan suami barumu. Ibu sudah cukup menanggung malu karena perbuatanmu yang hobinya kawin cerai. Belum lagi gak tahu bersih-bersih kamar sudah kayak kapal pecah. Jorok. Bungkus nasi padang di mana-mana. Darah haid yang pembalutnya disisipkan di dinding kamar. Benar-benar jorok. Gak sesuai dengan penampilan kamu di depan teman-teman kamu yang sok cantik, bersih, pulang tengah malam, hobinya mabuk lagi. Kapan kamu sadarnya, Kak? Tambahku. Bukannya sadar, ia malah semakin emosi mendengar aku berkata seperti itu. Baru saja ia ingin melayangkan tamparannya ke wajahku. Bapak entah datangnya dari mana tiba-tiba memegang erat tangan Rati. Sepertinya sangat erat, sehingga Rati mengadu kesakitan. Sakit, Pak, lepasin. Bapak pun melepas tangannya. Rati memegang pergelangan tangannya. Ia memandang tajam ke arah bapak. Apa yang dikatakan oleh adikmu itu benar. Kamu memang harus mengubah sifatmu yang suka kawin cerai itu. Kamu itu menyusahkan orang di rumah ini karena kelakuanmu itu. Anak-anakmu merasa tidak punya ibu karena lebih banyak dirawat sama nenek dan bibinya saja. Sementara kamu enak-enakan tidak punya sedikit pun tanggung jawab terhadap darah dagingmu. Apa yang kamu lakukan ini suatu saat akan berbalik kepadamu. Ingat, tak selamanya kamu muda terus. Saat kamu tua dan tidak punya siapa-siapa, apa kamu yakin anak-anakmu akan menjagamu, sedangkan kamu tak pernah sedikit pun merawat mereka? Kamu ibu yang tidak bertanggung jawab. Aku takjub mendengar bapak berbicara. Tak biasanya bapak murka karena bapak selama ini lebih banyak memilih diam saja. Namun sekali lagi, nasihat bapak mental begitu saja. Rati malah balik membalas ucapan bapak dengan tak kalah sengitnya. Bapak gak usah sok bijaksana menasihati aku. Urus saja istrimu yang pincang itu, jawabnya. Bapak benar-benar marah mendengarnya. Bapak langsung melayangkan tamparan di kedua pipi Rati. Benar-benar kakakku ini semalam saja sudah membuat ibu emosi hingga menamparnya. Kali ini ia malah menantang kesabaran bapak yang berujung pada pipinya yang memerah. Rati sepertinya syok. Tak menyangka jika bapak akan melakukannya. Entah punya tidak meratih kepada ibu hingga menghina ibu begitu teganya. Pincang katamu, lancang mulutmu berbicara. Kamu memang anak tidak tahu diri. Kamu harus tahu gara-gara orang yang kamu bilang pincang ini, kamu tidak mati terlindas truk waktu itu. Apa kamu tahu itu? Dialah yang menyelamatkan nyawamu, sehingga dia harus menanggung cacat seumur hidupnya. Bukannya menghargai ibumu, tapi kamu malah menghinanya pincang. Dasar memang setan kamu. Sekarang juga kamu angkat kaki dari rumah ini. Sekalian kamu bawa anak-anak kamu pergi dari sini. Bapak tidak sudi lagi melihatmu di sini.
Bapak benar-benar mengusir Rati dari rumah. Aku hanya bisa melongo melihat pemandangan itu, sementara ibu menangis sejadi-jadinya. Pak, maafin Rati. Rati khilaf. Rati tidak pernah tahu kalau ibu cacat begini gara-gara Rati. Ampuni Rati, Pak, ujarnya memohon. Meski kamu tidak tahu dia cacat hanya karena ingin menyelamatkan kamu, bukan berarti kamu bisa seenaknya saja begitu sama orang tua. Bapak sudah tidak bisa lagi mengampuni anak durhaka seperti kamu. Pergi saja sekarang, dan jangan lupa bawa anak-anakmu. Sudah tidak ada lagi tempat di sini untukmu, bentak bapak. Pak, maafkan anakmu, lirih ibu. Bapak menoleh sekilas. Coba lihat, ibu yang kamu hina cacat dan kamu selalu membuatnya susah. Apa dia dendam dan marah padamu? Dia malah meminta bapak untuk memaafkan kamu. Kali ini bapak tidak akan bisa memaafkan kamu begitu saja. Bapak tetap tidak terima kamu hina ibumu. Cepat! Tunggu apa lagi? Pergi sekarang! Usir bapak. Ratih menunduk dan meraih kaki bapak memohon ampun. Bapak mendorong Rati dengan kasar. Rati menangis sesenggukan. Bapak tak peduli. Bapak melangkah menuju kamar Rati. Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan tas yang penuh dengan pakaian. Tas yang semula dibawa oleh Rati waktu datang ke rumah malam itu. Bapak membuang begitu saja tas tersebut ke teras. Sudah tidak ada lagi ampun bagi Rati. Meski Rati memohon meminta ampun, bapak sudah tidak peduli lagi. Ibu meminta kepada bapak agar mau memaafkan Rati. Tetap saja tak diperdulikannya. Bapak dengan kasarnya membuang semua pakaian Rati keluar rumah. Rati menangis dan kami menjadi tontonan para tetangga. Kami benar-benar malu. Beberapa tetangga kasakusuk berbisik di depan kami. Kami tak tahu lagi akan berkata apa. Rati pun dengan derai air matanya memungut tas berisi semua pakaiannya. Kemudian menggandeng tangan anak-anaknya keluar dari rumah. Bapak cuek langsung masuk ke dalam rumah. Kami pun lebih banyak diam membisu dan tenggelam dengan pikirannya masing-masing. Ibu tak berani membantah apa yang dikatakan oleh bapak. Aku menganggap apa yang dilakukan oleh bapak sangat-sangatlah wajar. Siapa yang tak murka jika anak kandungnya sendiri menghina orang yang sudah melahirkannya? Rati memang benar-benar sudah keterlaluan. Bapak minta jangan ada lagi yang mengungkit soal Rati di rumah ini. Bapak betul-betul sudah muak melihat tingkahnya. Dia tidak bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik. Biar saja dia merasakan bagaimana hidup di luar sana dengan anak-anaknya. Perintah bapak. Kami pun tak menyaut. Baru saja kami masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tengah. Selang 10 menit, Bobby datang dan menggendong Rati di tangannya. Rati pingsan, sedangkan anak-anaknya menuntut di belakang, seperti anak ayam yang mengekor induknya. Setelah menaruh Rati di kursi ruang tamu, Bobby menghampiri kami yang ada di ruang tengah. Ibu nampak panik, sedangkan bapak hanya diam bergeming. Bu, Pak, Bobby melihat Rati tadi sedang berdiri di depan jalan sana. Bobby baru saja akan bertanya, tapi dia langsung pingsan. Gak tahu ini kenapa, terang Bobby. Ya Allah nak, bangun nak. Ibu menggoyang-goyangkan tubuh Rati. Setelahnya dia mengusapkan minyak kayu putih ke hidung Rati. Perlahan Rati membuka matanya. Begitu melihat ibu ada di hadapannya, Rati bersujud menangis sejadi-jadinya, kemudian memeluk kaki ibu yang barusan dia bilang pincang itu. Rati memohon ampun. Bu, ampuni Rati bu. Ampuni semua kesalahan Rati yang selama ini hanya menjadi beban buat ibu sama keluarga di rumah ini. Rati betul-betul bertobat dan ingin mengubah diri menjadi lebih baik. Maafkan Rati bu.
Ibu mengurai air mata melihat ketulusan Rati memohon ampun dan meminta maaf. "Pak, maafkan Rati. Rati memang durhaka, anak yang tidak bertanggung jawab dan hanya memberi kesulitan hidup bagi keluarga. Rati juga bukan ibu yang baik bagi anak-anak Rati, Pak. Ampuni Rati. Rati janji akan benar-benar mengubah diri." Hanya air mata mengiringi ucapan Rati. Aku pun melihat bapak menitikkan air matanya. Dari mulutnya bapak mengucap syukur. Ibu mengangkat Rati agar berdiri dan segera memeluk Rati. Mereka bersama-sama menangis. Bobby yang baru saja datang tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sebelumnya terjadi. "Rati janji akan berubah. Rati janji akan menyayangi ibu dan bapak dengan setulus hati," ujarnya. Rati memandang bapak dengan wajah sendu. Rati kemudian mendekati bapak, kemudian mengambil tangan bapak dan menciumnya dengan takjim. "Rati minta maaf, Pak. Rati tidak tahu sebegitu besar pengorbanan ibu terhadap Rati. Rati memang anak yang tidak tahu diri, anak yang durhaka sampai-sampai begitu sering membuat ibu menangis dan membuat bapak bersedih. Rati mohon ampun. Maafkan Rati, Pak," tuturnya kembali. Bapak mengangguk pelan. Aku dan Bobby pun tak bisa menahan air mata yang sudah menganak sungai. Kami benar-benar terharu dengan permintaan maaf Rati. Semoga saja dia benar-benar mau mengubah sifatnya yang membuat semua orang kesal terhadapnya selama ini. Rati memandangku. Dia mengulurkan tangannya meminta aku mendatanginya. Aku pun menghampirinya, kemudian dia mencium pucuk kepalaku dan mengucap maaf. Aku hanya bisa mengangguk mengiyakan. Ibu dan Bobby mendekat. Kami semua berpelukan mensyukuri apa yang sudah terjadi, dengan harapan kedepannya Rati tak membuat ulah lagi. "Pak, Bu, apa masih ada kesempatan bagi Rati memperbaiki diri? Rati juga ingin minta maaf kepada Mas Supri jika memang masih ada kesempatan bagi Rati untuk memperbaiki pernikahan Rati." Ucapan Rati membuat bapak dan ibu terharu. "Jika itu memang sudah niat baikmu, pergilah nak, minta maaflah sama suamimu. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Bapak yakin semuanya belum terlambat." Sebut bapak. Rati mengangguk. Akhirnya kami bisa bernafas lega. Meski Rati baru berjanji akan mengubah kelakuannya, namun itu adalah langkah awal bagi kakakku yang mini untuk benar-benar berubah. Semoga saja begitu bapak sama ibu memberinya izin untuk menemui suaminya, Supri, ia pun pamit. Kami hanya bisa mendoakan agar ia bisa kembali dengan suaminya. Semoga saja kakakmu benar-benar berubah. Bapak senang dia akhirnya sadar dengan kekeliruannya selama ini, ujar bapak. "Iya Pak, syukurlah. Semoga saja Kak Rati benar-benar bertobat," sahutku. Sudah ya senang-senangnya. Sekarang waktunya kita kembali mengadon kue. Pesanan belum diantar 2 jam lagi. Ayo, Tika, ajak ibu, bapak dan Bobby tertawa. "Aku ketinggalan informasi nih. Memangnya si Rati diapain sampai benar-benar berubah begitu?" tanya Bobby berbisik kepada aku saat kami berjalan menuju dapur. "Jadi dia tadi minta uang kepada ibu karena memang ibu lagi gak punya uang. Ibu menolak keinginannya dan aku membela ibu, tapi Kak Rati malah mau menamparku. Tiba-tiba saja bapak datang menasihati dia. Seperti biasalah, dia malah melawan dan bilang ibu pincang. Bapak langsung murka, menjelaskan gara-gara menyelamatkan Kak Rati lah ia menjadi cacat seumur hidup. Setelah itu bapak mengusir dia dari rumah. Sekalian juga menyuruh dia membawa anak-anaknya ikut serta. Dan seterusnya seperti yang kakak lihat tadi. Dia berdiri di ujung jalan raya karena habis diusir bapak.
Bobby manggut-manggut saja. Berarti dia memang menyesali perbuatannya selama ini. Dia lupa jika ibulah dewa penolongnya. Aku pun baru tahu soal ini. Aku mengangguk setuju, karena aku pun baru tahu jika ibu yang sudah mengorbankan nyawanya demi menolong Rati kecil waktu itu. Beruntung dia selamat, namun dia harus menanggung cacat seumur hidupnya. Ibu memang luar biasa. Pengorbanannya begitu besar. Selang 2 jam, kue-kue yang kami buat sudah selesai diletakkan di kotaknya. Kerjaan lebih cepat selesai karena Bobby turut membantu. Aku dan Bobby langsung mengantarkan pesanan. Sepulang dari sana, aku dan Bobby dikejutkan dengan Rati, kakakku yang terlihat berjalan kaki dengan wajah sedih. Kami menghampirinya. Dia hanya menangis tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Akhirnya aku memilih mengalah membiarkan Bobby mengantar Rati pulang ke rumah, sedangkan aku mencari angkutan umum untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku bisa melihat Rati sedang dikelilingi oleh bapak, ibu, dan Bobby. Begitu aku menghampiri, aku kaget karena Rati menangis terseduh-seduh dan bercerita jika dirinya yang ingin meminta maaf kepada suaminya, Supri, justru dihadang oleh ibu mertuanya dan calon istrinya, meminta agar Rati menjauh dari kehidupan anaknya. Ternyata ibu mertua sudah menjodohkan Mas Supri dengan perempuan cantik tadi. Mas Supri juga sepertinya suka, dan dia minta supaya Rati tidak perlu lagi hadir dalam hidupnya. Soal Wisnu katanya ambil dan bawa aja, terang Rati sambil menyeka air matanya. Keterlaluan Supri. Bukannya bertanggung jawab sama anaknya, malah mau enak-enakan menikah lagi. Sebut ibu. Gak apa-apa bu, semua ini karma buat Rati yang sudah mempermainkan pernikahan dengan kawin cerai beberapa kali. Semua ini benar-benar pengalaman bagi Rati untuk memperbaiki diri. Biarlah mulai saat ini Rati akan hidup sendiri dengan memastikan anak-anak akan Rati urus dengan baik. Seperti kata bapak tadi, bagaimana nantinya Rati saat tua jika satupun anak tidak ada yang peduli sama Rati? Karena Rati tak mempedulikan mereka waktu Rati masih muda. Rati tak mau itu terjadi bu. Ibu lagi-lagi memeluk Rati dengan erat, menenangkan sekaligus bersyukur. Bunyi alarm dari handphoneku membuatku harus membuka mata dan bangun seperti biasanya untuk membantu ibu menyiapkan jualan. Alarm sengaja ku setel 15 menit sebelum pukul 3 pagi, agar aku punya kesempatan untuk meluruskan pinggang dan membuka mata selebar-lebarnya. Kemudian pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka juga menggosok gigi, supaya lebih fresh dan maksimal membantu ibu. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju dapur dan sontak kaget ketika melihat Rati sudah membantu ibu menyiapkan bahan jualan. Aku menyunggingkan senyum melihat Rati yang hanya mengenakan daster dan mengikat rambutnya dengan rapi. Ia benar-benar membantu ibu di dapur. Pemandangan yang tak biasanya, namun sangat menyenangkan. "Kakak," ucapku menyapa. Ia menoleh dan tersenyum. Adiknya kakak yang cantik ini sudah bangun. Ayo bantuin ibu," sahutnya. Aku terus memandangnya takjub. "Ada apa sih dengan muka kakak? Kok matanya seperti mau lepas dari tempatnya?" Kami kompak tertawa, senang dengan perubahan Rati. Biasanya kami menyiapkan jualan dalam 2 jam, namun kali ini hanya 1 jam lebih saja. Semua jualan sudah siap dibawa ke pasar. Rati meminta agar ia diperbolehkan ikut berjualan dengan ibu di pasar, sedangkan aku diminta untuk di rumah saja, sambil membersihkan sisa cucian piring yang kotor. Aku menurut. "Semoga lancar dan laris jualannya ya," kataku saat mengantar mereka ke depan teras sebelum mereka pergi ke pasar. Rati mengacungkan jempolnya. Aku pun tersenyum
jika mengingat perubahan yang begitu besar terhadap diri Rati. Begitu drastis. Benar-benar apa yang ia janjikan untuk mengubah semua sifat minusnya pun dilakukannya. Bahkan saat aku melintasi kamarnya dalam keadaan rapi dan bersih. Entah kapan ia melakukannya. Aku segera menyelesaikan pekerjaan dan lebih pagi sudah menyiapkan sarapan juga persiapanku untuk ke sekolah. Semua terjadi lebih cepat karena ada Rati yang membantu. Tak lama mereka pun datang. "Gimana? Kuenya habis, Kak?" tanya aku. Ia tersenyum sembari mengangguk lalu membawa loyang-loyang yang sudah kosong ke dapur. Aku mengekornya ke belakang. "Kakak, aman aja jualan tadi di pasar? Maksudku..." Aku tak enak menyelesaikan kata-kataku. Ingin bertanya mengenai mulut lancip teman-teman jualan ibu. Namun ia sepertinya paham. Kalau soal teman-teman ibu yang menyinggung statusku yang tidak jelas ini, sudah pasti adalah bahkan kakak tidak peduli. Apa yang mereka katakan memang benar. Kakak memang sudah harus siap-siap jadi janda keempat kalinya. Tidak masalah. Soal yang begitu kakak sih tutup mata dan tutup telinga saja. Lama-lama juga orang yang sibuk mengunjing itu pasti hilang sendiri. Kakak akan buktikan nanti. Lihat saja. Aku senang dengan semangatnya. Lega rasanya. "Kamu gak siap-siap sekolah, Nak?" Ibu sudah berdiri di belakang kami. Ya ini sudah mau berangkat. Tika jalan dulu ya, Bu, Kak." Pamitku seraya mencium punggung tangan mereka dengan takjim. Begitu sampai di sekolah, aku langsung dipanggil oleh kepala sekolah, Pak Adam Hartono. Tentu saja aku panik karena tidak tahu mengapa tiba-tiba dipanggil oleh kepala sekolah. "Kami sudah memeriksa nilai-nilai kamu dan berdasarkan hasil rapat semua guru, maka kami memutuskan akan memilih kamu untuk mengikuti Olimpiade Matematika untuk mewakili sekolah kita." Aku melongo, tak menyangka akan mendapatkan kesempatan yang baik begini. Ini beneran, Pak?" tanyaku memastikan. Pak Adam mengangguk pasti. "Kamu harus bersiap dalam 3 minggu ini untuk mengikuti pelatihannya yang akan dibimbing langsung sama Bu Sri Handayani. Beliau yang langsung mengajar kamu. Ingat ya, pelatihan akan dilakukan setelah pulang sekolah," sebutnya. Aku mengangguk setuju. Senang dan bangga sekali rasanya terpilih dari ribuan siswa yang ada di sekolahku. Aku pulang membawa kabar baik mengenai keikutsertaanku sebagai satu-satunya calon yang akan mengikuti Olimpiade Matematika mewakili sekolahanku. Bapak sama ibu juga Ratih tentu saja menyambutku dengan baik. "Tidak sia-sia kamu sering ikut ibu jualan, jadi pandai matematika dan berhitungnya ya." Aku tergelak mendengar kata-kata Ratih. Ya, mungkin saja ia ada benarnya. Sebab membantu ibu sejak kecil berjualan mampu membuatku lebih cepat saat berhitung. Iya juga. Biasanya temanku agak lelet kalau hitung, dan aku hanya cukup memandang ke atas sambil berhitung dan hitungan selalu tepat. Secara jualan memang membantuku berhitung lebih cepat. Paparku. "Nah, kan apa bilang kakak, jadi waktu kamu lebih banyak dihabiskan sekolah untuk persiapan ya, Dek?" tanya Ratih. "Iya, Kak. Kakak gak apa-apa kan?" "Iya, gak apa-apa dong sayang. Intinya kamu fokus saja sama lombanya. Kakak doakan yang terbaik saja buat kamu." Aku segera memeluknya dengan erat. Ia membalasku dengan ikut memelukku. "Berarti Tika boleh kan setiap pulang sekolah lanjut lagi ikut pelatihannya?" tanya aku memastikan seraya melepaskan pelukan. "Ya gak apa-apa. Alhamdulillah kerjaan di dapur menyiapkan bahan jualan ibu sudah dibantu sama kakakmu Ratih. Insya Allah aman," saut ibu. Ratih mengangguk. "Pokoknya kamu fokus sekolah saja. Biar kakak sama ibu yang ngurus jualan. Kasihan juga kamu waktu sekolahnya malah tersita ikut memikirkan bagaimana mencari uang. Sekarang itu akan jadi tugas kakak. Kamu pastikan saja kamu menang ya. Biar ibu sama kakak nanti bangga," pesannya. Aku tersenyum seraya mengiyakan permintaannya.
iya Bu, Rati ada rencana mau membuka jualan di depan rumah kita ini. Halamannya luas dan orang juga selalu lalang ramai setiap sore sampai malam. Rati kepikiran mau menjual minuman kemasan kekinian. Pasti laku, dan hitung-hitung hasilnya buat membayar uang tebusan gadian rumah. Terang Rati membuat aku dan ibu menyambutnya senang. Boleh nak. Alhamdulillah, ibu senang mendengarnya. Kapan kamu mau memulainya? Kamu butuh modal berapa? Biar nanti ibu siapkan. Rati hanya minta doa ibu. Untuk modalnya sudah ada dari uang hasil jualan yang ibu kasih. Rati selalu sisipkan. Hanya saja kira-kira bapak mau membantukah untuk membuatkan gerobaknya? Itu saja kendala Rati membuka usaha minuman. Kita harus punya gerobak untuk menaruh jualannya, biar kelihatan elegan sedikit saat jualan dan menjadi penarik pembeli nantinya. Kalau untuk kursi plastik, biar pakai kursi yang ada di rumah saja dulu. Lumayan ada 6 biji plus meja kecilnya. Ini juga buat pelanggan yang mungkin nanti minum di tempat bebernya. Kami tak menyangka jika Rati punya ide yang sangat bagus untuk membuka usaha. Kurasa jualannya akan ramai pembeli, sebab di sekitar kami belum ada yang membuka usaha seperti yang diungkapkan oleh Rati. Insya Allah bapak pasti mau. Bapak tukang begitu. Tinggal kasih tahu aja bapak kira-kira kapan ada waktu libur beliau. Tukasku. Iya, nanti ibu coba ngomong ke bapak. Semoga saja apa yang kamu niatkan tercapai ya nak. Harap ibu. Aku dan Rati menjawab amin dengan sangat keras. Tak lama Bobi datang bersama anak-anaknya. Istrinya seperti biasa memang sangat sibuk, sehingga jarang ikut nimbrung bergabung dengan kami. Meski begitu, Marni adalah istri Bobi yang baik hati, tak pernah menolak dan kerap membantu kami. Beruntung Bobi mendapatkan istri seperti Marni. Ada apa ini rame-rame? Tanya Bobi. Ini loh kak, Kak Rati ada rencana membuka usaha jualan minuman kekinian. Semua sudah siap, tinggal gerobaknya saja yang belum ada. Rencananya mau minta bantu bapak membuatnya. Hanya, ya tahu sendiri bapak jarang sekali liburnya. Terangku. Beli gerobak bekas saja. Kebetulan ada temanku, si Rizky, yang sudah stop jualan karena keterima sebagai CPNS. Bentar, aku tanyakan ya. Bobi lantas menghubungi temannya tersebut. Berbincang sebentar dan tidak lama ia menutup panggilan dengan wajah semeringah. Katanya ambil saja dulu gerobaknya. Soal bayar gampang aja, bisa dicicil. Lagian dia memang sudah tidak perlu juga. Katanya hanya bikin penuh depan rumahnya saja. Kalau mau, sebentar, aku ambilkan. Bobi memang menjadi solusi Rati. Rati terlihat senang sekali. Ya Allah, makasih ya Bob. Kalau gitu jualannya bisa mulai besok. Semoga saja jualannya laris manis. Doanya. Kami kompak mengamininya. Rasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberuntungan yang bertubi-tubi setelah Rati memutuskan hijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga saja kedepannya akan tetap seperti ini. Terima kasih ya Allah, ucapku penuh syukur. Keesokan hari, kami melaksanakan pekerjaan masing-masing. Aku kembali ke sekolah, Rati menggantikan posisiku membantu ibu berjualan. Dan siangnya ia berkutat menyiapkan jualan minuman kekiniannya yang akan ia mulai hari ini. Rati terlihat bersemangat sekali. Bapak, ibu, aku juga Bobi hanya bisa mengucapkan syukur berulang kali melihat perubahan Rati. Hari ini kamu pulang sore ya Tika? Menyelesaikan pelatihan dulu setelah pulang sekolah. Berondong Rati. Aku yang sedang bersiap pergi sekolah hanya mengangguk pelan. Ya sudah, kamu baik-baik ya, semangat. Kakak juga harus semangat. Aku doakan semoga saja jualan ibu juga jualan kakak larisnya minta ampun. Kami saling mengacungkan jempol. Aku pun pamit pergi berangkat ke sekolah. Tidak ada yang istimewa. Aku melanjutkan 2 jam pelatihan usai pulang sekolah. Bu Sri sangat ramah dan telaten sekali melatihku. Ia memberi berbagai macam soal dan jika aku belum mengerti, dia dengan tenang menjelaskan dengan cara paling mudah dan cepat menghitungnya. Setelah ini kamu langsung pulang? Tanya Bu Sri saat aku memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam tasku. Iya Bu,
Saya langsung pulang. Kebetulan mau bantu kakak jualan. Ia mulai jualan minuman kekinian mulai sore ini. Hitung-hitung kasih semangat dia. Biasanya saya yang membantu ibu berjualan di pasar. Tapi selama ikut pelatihan, kakakku yang akan menggantikan tugasku. Meski kata kakakku aku pelajar dan wajib fokus belajar saja, urusan cari uang adalah urusan bersama ibu. Mataku menerawang saat membayangkan wajah Rati yang membuat kami sekeluarga bahagia melihat perubahannya. Baiklah, kalau begitu bolehlah ibu ikut mampir ke rumahmu. Ibu juga mau rasain dong minuman kekinian yang kakakmu buat. Aku menautkan alis. Bu Sri tertawa pelan. Ayo, ajaknya. Bu Sri memboncengku. Rasanya canggung sekali dekat dengan guru. Setengah jam kami pun sampai di rumah. Kulihat Rati dibantu ibu menyiapkan jualan perdananya. Ibu tengah sibuk menyusun toples-toples bubuk minuman aneka rasa. Assalamualaikum. Aku mengucap salam. Waalaikumsalam, sambut Rati dan ibu bersamaan. Oh ya kak, hari ini Bu Sri menjadi pelanggan pertama kakak. Bu Sri adalah guru pembimbingku mengikuti Olimpiade Matematika. Aku mengenalkan Bu Sri kepada Rati. Mereka saling memandang cukup lama, diam tak berbicara. Aku dan ibu menjadi bingung. Ada apa ini? Kakak kenal dengan Ibu Sri? Tanyaku setelah melihat tidak ada tanda-tanda mereka akan berbicara, memecah keheningan di antara mereka. Ya, kakak seperti pernah melihat saja. Kayaknya familiar. Ayo bu, silakan kalau mau pesan. Mau rasa apa? Aku memindai satu persatu. Rati juga Ibu Sri. Mereka saling tersenyum. Tapi aku tahu ada yang mereka sembunyikan. Bu Sri mengambil tempat duduk setelah memesan minuman rasa cappuccino. Sebentar saja Rati seperti terlatih membuat minuman kekinian. Ia pun langsung menghidangkannya. Baru saja aku akan membuka mulut, pembeli mulai berdatangan. Setelah mengganti pakaian, aku kembali ingin membantu kakakku. Kami begitu sibuk di hari perdana Rati membuka jualannya. Dalam 1 jam barulah aku dan Rati beristirahat. Bu Sri masih betah duduk di tempatnya. Bahkan ia sudah memesan 2 gelas cappuccino sambil sesekali melihat layar gawainya. Maaf ya bu, sampai lupa kalau ada ibu di sini. Sapaku. Ia membalas dengan senyuman. Tidak apa-apa, ibu hanya ingin bersantai di sini, sebutnya. Tak lama aku mengambil persiapan kemasan yang ada di dalam rumah. Sedangkan ibu kembali ke dapur mempersiapkan jualannya untuk besok pagi. Begitu selesai, aku kembali ke halaman. Dari jauh kulihat Rati sudah duduk berdua dengan Bu Sri. Perlahan aku mendekati mereka. Kamu jangan khawatir, karena aku sudah mengikhlaskan Mas Supri. Kami akan tetap melanjutkan proses perceraian. Aku senang kalau Mas Supri mendapatkan orang sebaik ibu. Meski kita belum terlalu kenal, aku juga bukan istri yang baik. Makanya tak heran Mas Supri yang sabar saja akhirnya tak mampu bertahan dan menalakku. Aku ini sudah janda ketiga kali saat menikahi Mas Supri. Bercerai lagi itu artinya keempat kali. Mas Supri pasti sudah bercerita banyak tentang aku. Sekarang ini aku fokus untuk membahagiakan keluarga aku, anak-anak, orang tua juga adekku. Selama ini aku hanya menjadi beban bagi keluarga aku. Dan sekarang saatnya aku membalas semua perjuangan mereka. Aku hanya bisa mendoakan semoga kalian bahagia nanti. Jelas Rati. Satu saja pintaku. Apa yang terjadi hari ini, aku harap tidak mempengaruhi sama sekali bimbingan yang Bu Sri lakukan buat adekku. Ia sangat berharap banyak melalui lomba matematika ini. Aku harap Bu Sri bisa mewujudkannya. Bu Sri mengangguk, kemudian memegang tangan Rati. Lalu ku dengar ucapan terima kasih dari mulutnya. Meski samar, namun aku mendengar dengan jelas. Ternyata Bu Sri adalah calon istrinya Supri, suami Rati yang bakal menjadi mantannya ini. Dari kata-kata yang Rati lontarkan,
Terlihat dia begitu ikhlas melepas Supri. Satu lagi, ia juga menginginkan aku menang dalam Olimpiade Matematika dengan bantuan Bu Sri. Aku seperti melihat kakakku terlahir kembali. Syukurlah. Aku berdehem. Mereka tampak kikuk dengan kehadiranku yang tiba-tiba. Aku gegas memeluk kakakku dengan erat dan mencium pipinya. Tak peduli dengan tatapan bingungnya. Ada apa ini kok tiba-tiba? Aku hanya tersenyum senang. Baiklah, kalau begitu ibu pamit dulu ya Tika. Jangan lupa, nanti malam kamu tetap belajar. Ibu akan kirimkan tambahan soal yang harus kamu pelajari. Gak banyak, minimal jam 9 kamu wajib tidur, biar lebih fresh besok pagi, ujar Bu Sri. Rati langsung menyalami Bu Sri. Terima kasih ya Bu Sri. Terima kasih sekali lagi. Bu Sri memeluk Rati, lalu pamit pulang. Semuanya terlihat begitu tulus. Hebat ya kak. Kakak bisa ikhlas gitu sama orang yang bakal menggantikan posisi kakak dengan Mas Supri. Imbuhku ketika Bu Sri sudah menghilang dengan sepeda motor kesayangannya. Kamu curi dengar ya tadi? Aku terkekeh. Ia menggelengkan kepalanya. Ya sebenarnya masih ada rasa sama Mas Supri. Tapi apa boleh buat, orangnya sudah gak mau. Masa ia mau dipaksa? Seperti yang kakak bilang, kalau soal urusan itu kakak sudah angkat tangan. Lebih mengikuti prosesnya saja. Lebih baik fokus sama urusan anak-anak. Urusan bapak sama ibu dan tentunya membahagiakan kamu. Kamu harus sekolah yang tinggi, supaya tidak seperti kakak. Kamu harus sekolah yang pintar ya. Pokoknya kakak janji akan berusaha menabung mencarikan uang buat kamu sekolah. Aku terharu mendengarnya. Makasih ya kak. Tika salut sama kakak sekarang betul-betul berubah. Nanti doakan saja kalau Tika bisa sekolah, ambil cari uang buat bapak sama ibu juga keponakan Tika. Semoga saja apa yang kita usahakan dilancarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rati mengamini ucapanku. Kendati sebulan kemudian, aku dinyatakan hanya sebagai juara kedua Olimpiade Matematika. Aku dan keluargaku tetap bangga. Begitu juga sekolah dan Bu Sri, semuanya tetap menyemangatiku untuk lebih baik ke depannya. Sudah 3 bulan kakakku, Rati, setiap harinya membantu kami di dapur menyiapkan bahan jualan, termasuk untuk usahanya. Ia tak segan-segan membantuku membersihkan seluruh rumah. Setelah itu mengurus anak-anaknya dengan sangat telaten. Kakakmu sudah banyak membantu ibu di dapur, padahal dia juga sibuk berjualan sendiri. Dan selama ada kakakmu, ibu membuat kue yang jauh lebih banyak untuk kejual di pasar. Selain itu juga pesanan dari teman-temannya pun setiap hari ada saja tambahannya. Dengan hasil yang kita dapatkan, alhamdulillah, ibu menyiapkan uang buat dipakai kita jalan-jalan liburan, karena rumah ini sudah dilunasi kakakmu. Jelas ibu. Aku kaget. Alhamdulillah sudah lunas. Berarti kita bisa tidur dengan tenang. Beneran bu? Memangnya kita mau liburan kemana? Tanyaku. Ibu hanya tersenyum merahasiakan. Ada apa sih bu? Kau senyum-senyum? Rati tiba-tiba muncul di dapur. Itu kak, ibu mau mengajak kita pergi berlibur kak. Tapi ibu masih merahasiakan kita liburannya kemana. Rati hanya tersenyum. Daripada dipakai liburan, lebih baik uangnya ditabung aja bu. Hitung-hitung buat cantikan nanti sekolah, saut Rati. Tak menyangka jika kakakku kini lebih perhatian kepada semua anggota keluarga di rumah. Ia benar-benar merubah dirinya. Permisi. Assalamualaikum. Suara dari arah depan pintu utama terdengar. Aku segera melihatnya. Tak lama aku pun kembali dengan membawa amplop coklat dari pengadilan agama. Apa itu? Tanya ibu. Aku hanya diam. Kemudian menyerahkan amplop tersebut ke tangan Rati. Ia menerima kemudian membacanya dengan tenang pula. Dia memasukkan kembali surat tersebut ke dalam amplopnya. Apa itu? Tanya ibu lagi. Surat cerai Rati bu. Rati dan Mas Supri sudah sah bercerai.
sautnya datar tanpa ekspresi. "Kamu gak apa-apa, Nak?" Ibu menghampiri Ratih kemudian merangkulnya. Ratih menggelengkan kepalanya. "Enggak, Bu." Air mata Ratih sudah selesai Ratih keluarkan sejak Mas Supri memilih Bu Sri. Guru Tika orangnya baik kok. Dia pasangan yang cocok. Ratih juga sudah mengikhlaskan semuanya. Yang terpenting sekarang, Ratih bahagia hidup bersama anak-anak juga keluarga yang begitu menyayangi Ratih. "Ratih sudah tidak perlu apa-apa lagi," jawabnya. Aku pun menghambur memeluknya. Aku betul-betul sayang dengan kakakku ini. Kakak yang semula membuat kesal semua orang, kini tidak lagi. Ibu terharu sesekali menghapus air matanya. "Terus, kakak nggak malu dengan sebutan kecil-kecil cabai rawit karena menjadi janda 4 kali?" Ibu melotot mendengar pertanyaanku. Ratih bukannya marah, malah dia tertawa. "Tapi kakak hebat kan? Bisa nikah sampai 4 kali. Kalau ada buku record, mungkin kakak bisa masuk dalam nominasinya." "Ya enggak lah Tika. Kakak gak perlu malu dengan masa lalu kakak. Biarlah ini menjadi pelajaran berharga dalam perjalanan hidup kakak. Untuk kedepannya kakak lebih baik lagi. Amin," ujarnya. Kami pun dengan suara keras mengaminkan doanya. Doa dari kakakku, si janda 4 kali. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Semoga cerita di atas bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.